Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fatia Ranisa, Putri Ulul Albab Zain, Farhadiba Nailul Mona, dan Nabila Dian Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum kewarisan di Indonesia. Yang pertama, apa sih hukum waris itu? Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Secara terminologi sendiri, hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab itu disebut al-miras, yang bentuk masdarnya adalah infinitif dari kata warisa yarisu mirasan, yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi, miras berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Karena kematian sendiri itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkan, yang disebut dengan warasah, yaitu ahli waris dan wali. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam buku 2 Hukum Kewarisan KHI pasal 171, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Terima kasih disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum kewarisan. Sumber hukum kewarisan yang pertama yaitu dari Al-Quran. Sumber hukum utama untuk perhitungan waris dari Al-Quran terdapat pada 3 ayat dalam surat yang sama, yaitu surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat inilah yang disebut sebagai ayat-ayat waris. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Yushikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayain wa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan wali bawahi likulli wahidin manhuma sadusu mimma taraka in kana lahu waladah fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummi al-thuluts fa in kana lahu ikhwatun fil ummi sudus min ba'di wasiyati yusi biha udai aba'ukum wa abna'ukum la tad'una ummahum aqrabu lakum naf'a karidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6.
Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua yaitu sumber hukum dari hadis Rasulullah. Selain dari Al-Quran, terdapat pula hadis yang menerangkan tentang hukum pembagian harta warisan ini. Hadis tersebut yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya kepada pihak laki-laki yang lebih utama." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun yang dimaksud dengan laki-laki yang lebih utama pada hadis di atas adalah kerabat laki-laki yang terdekat kekerabatannya dengan pewaris. Kemudian jika masih ada sisanya, beralih ke kerabat laki-laki yang lain. Urutan kedekatannya setelah kerabat yang pertama dan begitu seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab penghalang waris. Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama perkawinan, yang kedua kekerabatan atau nasab, yang ketiga wala atau memerdekakan budak, dan yang keempat hubungan sesama Islam. Hubungan Islam yang dimaksud adalah terjadinya seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada pembendaharaan umum yang disebut dengan Baitul Mal, yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam. Halangan-halangan mewarisi atau hilangnya hak waris mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat Halangan-halangan mewarisi atau hilangnya hak waris mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi antara lain yang pertama pemudakan, yang kedua pembunuhan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Pada dasarnya, seluruh fuqaha menetapkan bahwasanya pembunuhan adalah penghalang mewarisi. Namun, kategori pembunuhan sendiri ada bermacam-macam, dan ada golongan ulama berpendapat bahwa tidak semua pembunuhan dapat menggugurkan hak waris. Amir Syarifuddin membaginya menjadi 2, yaitu yang pertama pembunuhan yang hak dan tidak berdosa, yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas kisos, dan membunuh untuk membela harta, jiwa, dan kehormatannya. Yang kedua, pembunuhan yang tidak hak dan berdosa, yaitu yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Yang keempat adalah rukun dan syarat waris. Rukun dan syarat waris yang pertama adalah al-muwaris atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwaris telah benar-benar meninggal secara hakiki dan secara hukmi. Lalu yang kedua adalah al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah tirka, harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirka apabila harta peninggalan si mayit telah dikurang biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara untuk diwarisi oleh ahli waris. Atau istilah ahli waris ini disebut dengan maurus.
Dari pengertian di atas terdapat beberapa perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan secara syarak berhak dimiliki oleh ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya. Lalu materi yang terakhir adalah asas hukum kewarisan. Yang pertama adalah asas integritas, yaitu mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya, karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mengingat penjelasan umum angka 2 alinea ke-6 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama memberikan hak opsi kepada para pihak untuk bebas menentukan pilihan hukum waris mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan pembagian waris. Telah dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Penghapusan ini berarti telah membuka pintu bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum waris Islam secara kafah, yang pada akhirnya ketulusan hati untuk mentaati hukum waris secara Islam adalah pilihan yang terbaik. Yang kedua ada asas ta'abbudi. Asas ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah yang akan berpahala bila ditaati, yang layaknya menjadi pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Yang ketiga adalah asas hukuk al-maliyah. Hak-hak kebendaan yang dimaksud yaitu hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Kewajiban ahli waris terdapat pewarisan diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 175, yaitu berbunyi yang pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai. Yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, penawaran termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang-hutang. Yang ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Yang keempat, membagikan harta warisan diantaranya ahli waris yang berhak. Lalu ada asas hukuk ta'ibiyah. Asas hukuk ta'ibiyah yaitu hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewarisan meninggal dunia. Begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada 4 macam penyebab seseorang mendapat warisan, yakni hubungan keluarga, perkawinan, wala, dan seagama. Hubungan keluarga yaitu hubungan antara orang yang mempunyai hubungan darah atau genetik baik dari garis keturunan lurus ke bawah maupun samping. Kebalikan dari ketentuan tersebut, hukum Islam menentukan beberapa macam penghalang kewarisan, yaitu murtad, membunuh, dan hamba sahaya. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, penghalang kewajiban kewarisan kita dijumpai pada pasal 173 yang berbunyi, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena yang pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengadilan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau dengan hukuman yang lebih berat lainnya. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.